Selamat pagi. Pertanyaan ini harus dijelaskan pelan-pelan ya dari Pak siapa ini. User 43545455557. Apakah dulu Pak Jes pernah sakit metabolik? Semua orang mengalami, Pak. Bukan pernah. Penyakit metabolik itu adalah akibat. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah akibat kan pasti ada sebabnya kan. Sebab munculnya penyakit metabolik itu karena sel gagal meregenerasi. Itu penyebab munculnya penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu kenapa? Dan bagaimana dan apa penyebabnya? Di mana sel gagal meregenerasi, terjadilah yang namanya masalah-masalah metabolik. Disebutnya metabolic syndrome. Nah, kalau dibiarkan metabolic syndrome itu akan terakumulasi, dan akumulasinya metabolic syndrome akan menjadi masalah yang namanya komplikasi. Ya, penyakit-penyakit komplikasi. Nah, kalau tubuhmu udah terkena 2, 3, 4 masalah penyakit, ya kamu sedang terkomplikasi di situ gitu. Contoh, kamu bermasalah dengan yang namanya gula darah. Nah, itu kenapa terjadi permasalahan gula darah? Karena pankreas mencipta insulin, pankreas memproduksi insulin, terjadi resistensi. Resistensi itu bisa berlebih, bisa berkekurangan. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Ya sebabnya karena kamu makanannya gula, gula. Nah, terjadilah yang namanya masalah resistensi insulin karena pankreasmu dipaksa bekerja keras tapi tidak terasupkan nutrisinya. Sehingga insulinnya terjadi resistensi. Kok bisa terjadi resistensi? Ya karena yang kamu makan selalu menimbulkan gulanya naik. Yang kamu makan selalu menaikkan gula. Nah, sehingga terjadi sebuah resistensi gitu. Just nanti aku sambung lagi ya. Saya mau masuk dermaga dulu ya. Ada acara besar kripto di Bali. Ya. Nah, tuh kapal-kapalnya udah siap menyeberang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Nah, saya udah dalam antrian. Tuh, ya ntar aku lanjutin lagi. Nah, gitu ya. Jadi ada akibat selalu dimulai dari sebab. Nah, sebab itulah yang kita mau buat supaya kita tidak bermasalah dengan metabolik gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi metabolik? Ya penuhkan selmu dengan kebutuhannya. Apa kebutuhan sel? Nutrisi. Ada nutrisi mikro, ada nutrisi makro. Itu kebutuhan sel. Ya. Nutrisi mikro itu apa? Mineral, vitamin. Jadi tubuhmu itu membutuhkan segitu banyaknya mineral, segitu banyaknya vitamin, tetapi selama kamu hidup itu tidak pernah menjadi sebuah yang primer. Sehingga kamu ketika udah menginjak usia 20 tahun, 25 tahun, wah itu kondisimu pasti drop banget itu. Kecuali kalau kamu seorang atlet, kamu masuk dalam TC, training center. Nah, di situ gizimu diperhatikan. Tapi kalau kamu menjadi kayak saya, rakyat jelata, ya pasti kamu kekurangan gizi gitu. Makanya Indonesia ini kan bisa dibilang berapa itu? Banyak banget loh. Bisa mencapai 60% usia balita itu kekurangan gizi loh. Nah, kekurangan gizi itu bisa disebut sebagai busung lapar. Kekurangan gizi itu disebut sebagai malnutrisi. Kekurangan gizi juga bisa disebut sebagai ya calon-calon terkena masalah penyakit nantinya, terutama masalah autoimun, tipes. Nah, itu terbentuknya dari situ. Makanya semakin kamu tidak memperhatikan gizi di tubuhmu, maka semakin kamu rawan terkena yang namanya masalah metabolik. Ya, karena masalah metabolik itu terbentuk karena selnya gagal meregenerasi dan itu berkesinambungan. Ya, kamu ngangkat beban setengah kilo itu enteng kalau begini. Ya, coba kamu begini 1 jam, tekok tanganmu. Nah,
Demikian juga dengan yang namanya nutrisi. Kekurangan sedikit garam itu tidak apa-apa, tapi lama-lama karena terakumulasi, kekurangan sedikit magnesium itu tidak masalah. Tapi kalau lama-lama terakumulasi, kekurangan sedikit yang namanya vitamin itu tidak ada masalah. Tapi kalau terakumulasi selama 3-5 tahun, nah itu yang disebut metabolik, itu di situ gitu. Sehingga kamu mau tidak mau, ya kalau saya sarankan yang paling murah ya racikan Makcin ya. Mumpung sekarang ini ada diskon gede-gedean, beli 3 diskonnya 15%. Kamu bisa ke itu, ke ini apa? Ke profil saya di showcase itu udah ada. Nggak bisa melalui Vira ya. Nggak bisa melalui Vira. Nah kalau saya karena sadar sekitar 6 tahun yang lalu gara-gara saya bermasalah mendadak ya, ketika bermasalah dengan COVID dan kemudian saya pekerjaannya total berhenti, kemudian hancur, langsung terkena itu. Karena masalahnya didorong dengan stres yang tinggi. Sehingga muncullah yang masalah-masalah lama itu. Makanya kenapa orang-orang baru berasa masalah penyakitnya ketika dia pensiun. Ya ketika dia pensiun, dapat duit pensiun, nah itu habis di rumah sakit tuh. Habis di ranjang termahal itu, rata-rata seperti itu. Apalagi kamu pejabat, udah siap-siap aja. Makanya korupsi sebanyak-banyaknya tuh. Karena kalau enggak, kamu nanti enggak bisa ngatasin operasi-operasimu dan biaya-biaya operasimu, kecuali kamu percaya sama BPJS dan kemudian dirawat di dalam negeri. Ya kalau ada duitmu yang kamu kumpulkan dari hasil korupsi itu habis untuk membayari orang-orang itu, karena memang itu bukan duitmu. Makanya kamu pasti anfal, langsung kena itu. Diawali dengan ngos-ngosan di awal, terus kemudian pilek yang berkesinambungan, terus kemudian batuk yang tidak berhenti-berhenti. Nah kemudian dibawa ke dokter, didiagnosa udah kena ini, udah kena ini, udah kena ini, akarnya sudah kayak jembut. Makanya Mas Bro, lu jangan ketawa-ketawa. Gue buat konten itu gara-gara pertanyaan metabolik ini bro, lu gitu amat sih. Nah saya menyadari itu, makanya saya memperbaiki sistem metabolik saya. Gampang memperbaiki sistem metabolik yang sanggup memulihkan metabolik. Apa itu? Kamu latih dirimu tidak sarapan, karena kamu harus membuat sel-selmu memakan sel-sel yang rusak. Nah caranya adalah mulai jam 7 malam kamu tidak makan. Minum wajib ya, kalau minum itu kebutuhan tubuh. Dari jam 7 malam kamu tidak makan sampai jam 11 siang tidak makan. Minum harus. Nah bangun paginya kamu minum racikan Makcin. Habis seduh lagi, minum lagi. Habis seduh lagi, minum lagi. Nah baru jam 11 kamu makan telur. Ya makan telur 1, makan telur 2. Nah latih jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 kamu tidak makan, minum aja. Jam 5 kamu boleh makan. Boleh makan nasi Pak. Ya kalau kamu tidak punya masalah yang namanya gegara metabolik ya silahkan aja, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah ada masalah metabolik seperti diabetes, gagal ginjal, masalah-masalah lambung, masalah-masalah jantung, masalah-masalah pankreas, masalah-masalah apa yang ditimbulkan dari metabolik, ya kamu mau tidak mau harus singkirkan yang namanya nasi. Singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan nasi, singkirkan gorengan, singkirkan kue-kuean. Full makannya telur, ikan, daging, dan seafood. Ya, setahun kamu melakukan itu bisa memperbaiki tubuhmu yang sudah kamu rusak puluhan tahun. Saya 2019 kena, 2020 saya pasang, 2020 saya anfal, 2020 saya pasang ring jantung saya bocor 30%. Kaki saya udah memborok ya, karena ada diabetes segala. Minuman percil-percilnya, OBAT-nya sudah cukup banyak yang saya minum. Ya hitam-hitam kaki saya, bengkak. Sekarang udah normal total, tidak ada kata bengkak lagi. 2022 saya udah stop OBAT. Kenapa ya? Karena saya memperbaiki tubuh saya bukan dengan obat, tapi dengan makan. Nah sampai detik ini, dari tahun 2019 sampai detik ini, saya sudah memutuskan saya makan 1 hari hanya 1 kali. Sisanya saya minum. Nyemil ada nak? Nyemil saya emping. Kalau perjalanan jauh seperti ini saya nyemilnya emping. Emping, kacang, mede itu kalau perjalanan jauh. Saya ngemil seperti ini. Buah minum makan enggak Pak? Kadang-kadang kalau ada saya makan. Yang paling sering bojoku beli itu pir, anggur, durian itu udah pasti. Gitu. Durian lu ketawa lo. Ya durian itu pasti. Ya kalau sayur enggak sering amat, karena
telur, ikan, daging, seafood bisa dipecah untuk kebutuhan sayur sama buah.